Kenalin, nama aku Tias Putri Kalista dengan NPM A1B025075. Baiklah, di sini aku bakal ngejelasin materi dari kelompok 8 yang berjudul Manajemen Pendidikan Inklusi. Oke semuanya, di sini kita bakal masuk ke bagian definisi. Manajemen pendidikan inklusi adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha pada anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada sekolah inklusi. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah manajemen pendidikan inklusi adalah cara mengatur atau mengelola sekolah supaya semua anak bisa mengikuti pembelajaran, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Adapun tujuannya yaitu agar semua anak dapat merasakan pendidikan yang adil. Baiklah, di sini kita memasuki prinsip dasar pendidikan inklusi. Ada 4 poin. Yang pertama itu setiap anak itu berhak belajar bersama. Dan yang kedua, kita itu harus bisa menghargai keberagaman. Pastikan juga semua anak itu memiliki akses yang adil dan bisa berpartisipasi penuh. Oke teman-teman, kita masuk yang kedua, yaitu regulasi dan kebijakan terkait. Jadi, pendidikan inklusi di Indonesia itu didukung oleh yang pertama, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU nomor 20 tahun 2003 dan Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Artinya apa sih? Artinya pendidikan inklusi itu bersifat resmi dan didukung oleh hukum. Baiklah, kita masuk yang ketiga, yaitu konsep manajemen pendidikan inklusi. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama itu perencanaan, yaitu membuat rencana program. Selanjutnya ada perorganisasian, yaitu mengatur guru, kinerja, dan lain-lain. Selanjutnya ada pelaksanaan, yaitu menjalankan proses pembelajaran. Terus yang terakhir itu ada evaluasi, yaitu memberi penilaian apakah hal yang dilakukan itu sudah benar atau belum. Oke teman-teman, kita masuk ke peran manajemen. Jadi pendidikan inklusi di sekolah itu meliputi yang pertama perencanaan program inklusi, di mana kita itu membuat rencana atau rangkaian program inklusi. Yang kedua itu ada organisasian sumber daya, guru, fasilitas, dan kurikulum. Maksud dari pengorganisasian itu adalah menyusun. Jadi kayak menyusun sumber daya, yaitu guru, fasilitas, dan kurikulum. Terus yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan inklusi, yaitu melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir ada evaluasi dan monitoring, yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan. Selanjutnya ada komponen utama manajemen inklusi. Yang pertama itu ada manajemen kesiswaan, di mana lebih berfokus pada siswa. Yang kedua itu manajemen kurikulum, yaitu fokusnya pada materi pembelajaran. Terus yang ketiga ada manajemen tenaga pendidik, yaitu seperti guru. Dan yang terakhir itu ada manajemen sarana dan prasarana, yaitu berfokus pada fasilitas sekolah. Baiklah, di sini kita akan membahas tantangan dan solusi, yaitu hambatan di lapangan, seperti kurangnya GPK, dan masih ada stigma negatif dari masyarakat, serta keterbatasan dana. Adapun strategi penyelesaian, yaitu solusinya bisa dilakukan seperti pelatihan rutin untuk guru reguler, kampanye, dan kesadaran inklusi. Baiklah, di sini kita terdapat kesimpulan, yaitu manajemen pendidikan inklusi adalah pengelolaan sistematis sumber daya sekolah mencangkup
kesiswaan, kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana-prasarana untuk menciptakan pendidikan yang adil bagi semua peserta didik termasuk ABK. Sesuai landasan hukum dengan solusi melalui peningkatan kompetensi dan kesadaran meski menghadapi berbagai tantangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih semuanya.